Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Angin malam menembus sela-sela dinding papan yang mulai lapuk. Di dalam dapur sempit, hanya ada satu cahaya, lilin kecil di atas lantai yang nyaris habis. Api kecilnya bergetar, seolah ketakutan. Suminah duduk bersimpuh di depan nyala itu, tubuhnya gemetar hebat. Mulutnya berdarah, matanya kosong. Di sekelilingnya, puluhan bulu ayam berserakan, bercampur dengan bercak hitam pekat seperti oli. Terdengar suara langkah kaki dari dalam lantai. Bukan langkah biasa, bergesek seperti kuku ayam. Di atas seng, suara itu mendekat, sangat dekat. Krik, kraak, dinding dapur seolah bernafas. Dari celah ubin, sesuatu mulai merayap naik. Bentuknya seperti tangan, tapi bersisik, dengan cakar tajam dan meneteskan cairan hitam. Suminah memejamkan mata. Ia menggenggam lilin yang mulai membakar kulit tangannya. Tapi ia tak peduli. Ia tahu, jika lilin ini padam, sesuatu akan keluar. Di balik panci, terdengar suara cekikikan kecil. Bukan manusia, bukan hewan. Suara itu makin keras. Lalu dari sudut dapur, sesuatu muncul. Ayam hitam, tanpa mata, tanpa kepala, dan kakinya berdarah seperti diseret dari kuburan. Tiba-tiba, suara-suara dari lilin mulai berbisik. Buka pintunya Suminah, waktunya pulang. Cit. Semua pintu terkunci tiba-tiba. Lampu di ruang depan menyala sendiri, menyinari sosok anak perempuan kecil berdiri di lorong. Matanya hitam legam, di tangannya sebongkah daging mentah, dan saat lilin padam sepenuhnya, gubrak, suara keras dari dapur, piring pecah, suara ayam menjerit seperti manusia. Tetangga berlari keluar rumah, mendengar suara terakhir Suminah. Raji, ampun, aku tak bisa jaga lagi. Lalu sunyi. Esoknya, rumah itu kosong. Tapi dari celah jendela, orang masih melihat nyala lilin kecil yang tak pernah mati. Di ujung sebuah gang sempit yang jarang dilalui orang, berdirilah sebuah warung kecil berdinding seng dan kayu lapuk. Warung itu milik Raji, seorang pria setengah baya yang tubuhnya kurus dan wajahnya selalu tampak lelah. Ia tinggal di belakang warung itu bersama istrinya, Suminah, dan dua anak mereka, Rani dan Ilham. Warung itu menjual pecel ayam, menu sederhana, tapi di lidah pembeli tak pernah benar-benar menggoda. Ayamnya sering keras, sambalnya kadang terlalu asin atau terlalu manis, dan nasinya sering kering seolah dimasak dengan terpaksa. Tiap pagi, Raji memulai harinya dengan mengayuh sepeda ke pasar tradisional, membeli ayam potong paling murah, dan pulang membawa bungkusan yang meneteskan air amis. Suminah akan menyambutnya dengan tatapan kosong. Tak lagi bertanya banyak sejak mereka tak bisa membayar listrik bulan lalu. Warungnya nyaris tak pernah penuh. Kadang 1-2 pengendara motor singgah karena tak ada pilihan lain, tapi mereka jarang datang 2 kali. "Bang, sambalnya asem," kata seorang pelanggan suatu sore. Raji hanya tersenyum, getir. "Maaf, Pak."
Besok saya betulkan. Tapi ia tahu, pelanggan itu tak akan kembali. Suminah mulai malas bicara. Tangannya mengupas bawang tanpa ekspresi. Rani dan Ilham bermain di lantai dapur dengan sandal putus dan mainan dari bungkus sabun bekas. Sesekali terdengar bunyi perut mereka yang lapar, dan sunyi yang panjang menyusul. Bagi sebagian orang, hidup miskin adalah cobaan. Tapi bagi Raji, kemiskinan sudah jadi rutinitas. Hari-hari berlalu seperti naskah usang yang tak bisa diubah. Sampai suatu malam, sesuatu mengetuk pelan pintu dapur, dan semuanya berubah. Warung pecel ayam Raji berdiri malu-malu di tikungan gang sempit yang hanya dilalui tukang sayur dan anak-anak sepulang sekolah. Atap sengnya mulai berkarat, kayu lapuk menopang papan nama yang catnya sudah luntur. Hanya huruf PE yang tersisa, seolah lelah menerangkan harapan yang tak kunjung datang. Setiap pagi, Raji akan duduk di kursi plastik butut, memandangi minyak panas di wajan kecil yang bergolak tak bersemangat. Asap tipis naik dari sambal yang baru saja diulek oleh Suminah, istrinya. Tangannya cekatan, tapi tak ada cinta dalam tiap ulekan, hanya lelah dan sunyi. Mereka tak lagi bicara soal rasa, hanya tentang berapa banyak minyak yang tersisa, berapa ekor ayam yang belum habis, dan berapa hari lagi beras cukup. Hari demi hari, panci mereka tetap terisi, bukan karena rezeki melimpah, melainkan karena dagangan tak laku. Pembeli hanya datang sesekali, dan itu pun sering pergi dengan alasan, nanti balik lagi, yang tak pernah jadi kenyataan. Mas, tinggal 2 bungkus lagi. Mau saya goreng semua atau sisain buat nanti? Tanya Suminah sambil menyeka peluh dari dahi, berdiri di balik kompor kecil. Raji mengangguk pelan, goreng saja. Siapa tahu ada yang datang. Tapi hingga matahari tenggelam dan langit berubah jadi kelabu, tak ada yang datang. Hanya suara cicak dari plafon dan dengung nyamuk yang menanti waktu makan malam. Mereka satu-satunya makhluk yang konsisten, mampir. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Raji pulang dengan plastik hitam berisi ayam goreng sisa dagangan. Kaki lelahnya menyeret langkah menyusuri gang yang sudah gelap. Lampu-lampu rumah tetangga berpendar samar, dan hanya 1-2 yang menyapanya. Sapaan kosong, basa-basi yang tak menyentuh kehangatan. Sampai di rumah, Suminah sudah menyiapkan piring kecil berisi nasi dingin yang diremas dari sisa kemarin. Anak-anak mereka, Ilham dan Rani, duduk diam di sudut ruangan. Mata mereka sembab, bukan karena menangis, tapi karena lapar yang membekas seperti luka dalam tidur. Di meja hanya ada air, putih dan sedikit garam. Raji membuka plastik sisa dagang, meletakkan ayam yang sudah keras di tengah piring, dan membaginya menjadi 4 bagian kecil. Ayah, boleh tambah nasinya? Ilham bertanya. Suaranya serak. Raji menelan ludah. Nanti, kalau ayah sudah jual lagi, ya, besok pagi ayah coba ke pasar. Besok itu hari Jumat, gumam Rani lirih. Pasar sepi kalau Jumat, ayah lupa ya. Sunyi menggantung di antara mereka. Suminah menatap piring, lalu suaminya, lalu anak-anak. Ia tahu, tak ada yang bisa dijanjikan. Bahkan esok hari pun terasa tak pasti. Malam semakin larut. Di luar, angin membawa suara daun-daun kering yang bergesekan di jalanan. Raji duduk di serambi rumah, memandangi langit yang kelam. Ia meraba kantong celananya. Tak ada uang, hanya 2 koin logam dan secarik bon dari toko beras.
Dari balik pintu, Suminah mengamati punggung suaminya. Ia tahu, lelaki itu mulai goyah. Sudah terlalu banyak beban yang ditanggung punggung ringkih itu. Namun, di tengah keputusasaan, mereka tetap bertahan, sebab tak ada pilihan lain. Aku dengar katanya ada warung baru di ujung gang, kata Suminah akhirnya. Ramai terus. Padahal ayamnya keras juga, kata Bu Rika. Raji tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan, matanya berkabut. Dalam hening malam yang tak berbelas kasih, ia mulai bertanya dalam hati. Apa yang kurang dari kami? Namun belum sempat pertanyaan itu menemukan jawab, malam membisikkan sesuatu lain. Sebuah bayangan muncul dari ujung gang. Tubuhnya tinggi, berjubah hitam panjang, wajahnya tak terlihat dalam gelap. Ia berjalan pelan, kakinya nyaris tak terdengar, namun tiap langkahnya seperti mengguncang udara. Raji memicingkan mata, tubuhnya merinding, meski tak tahu kenapa. Bayangan itu berhenti, tepat di depan rumahnya. Malam itu, bulan tertutup awan tebal, seolah langit pun enggan menyaksikan apa yang terjadi di bumi. Angin malam mengayun dedaunan seperti bisikan, dan udara membawa rasa dingin yang menusuk lebih dalam dari biasanya. Raji masih duduk di serambi, menyulut rokok yang tinggal separuh. Ketika langkah itu datang, pelan, pasti, tak berbunyi namun terasa. Ia melihatnya pertama kali sebagai bayangan gelap di ujung gang. Semakin dekat, bayangan itu membentuk sosok. Lelaki tua, berjubah hitam panjang, wajahnya samar tertutup kerudung kain yang juga hitam, hanya menyisakan dagu kurus dan kulit yang pucat, seperti tulang yang lupa dikuburkan. Raji berdiri spontan, bulu kuduknya meremang. Pak, ada perlu apa? Tanyanya, setengah bergetar, setengah berharap itu cuma pengembara yang tersesat. Pria itu tak menjawab. Ia berhenti beberapa langkah dari pagar bambu rumah Raji. Tangan kirinya menjuntai lemah, sementara tangan kanan perlahan terangkat. Di dalam genggaman keriput itu, ada botol kecil berisi cairan hitam pekat, 2 batang lilin putih, dan seikat dupa yang diikat benang merah. Ia mengulurkannya tanpa sepatah kata. Raji tak segera mengambil. Tubuhnya enggan, pikirannya kacau. Tapi entah mengapa, tangannya terulur sendiri, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Jari-jarinya menyentuh benda-benda itu, botolnya dingin dan terasa berat meski kecil. Begitu benda-benda itu berpindah tangan, lelaki berjubah hitam itu berbalik. Tanpa satu kata pun, tanpa salam, tanpa penjelasan. Ia melangkah pergi, menghilang, kembali ke ujung gang. Secepat ia muncul, seolah hanya kabut yang menyamar jadi manusia. Raji masih berdiri di tempat, menatap benda-benda di tangannya. Nafasnya memburu, detak jantungnya berdentum kencang, dan entah kenapa kakinya gemetar. Ia tak tahu mengapa ia menerima pemberian itu. Ia bahkan tak tahu siapa pria itu. Bukan warga kampung ini, bukan pelanggan warung. Siapa itu? Tanya Suminah, pelan dari balik pintu. Ia sudah berdiri di ambang sejak tadi, mengintip dengan hati cemas. Raji menoleh, lalu masuk. Tanpa menjawab, ia meletakkan benda-benda itu di atas meja dapur. Lilin diletakkan berdiri berdampingan, dupa masih terikat, dan botol hitam itu tidak tertutup rapat. Ujung tutup kayunya sedikit terbuka, dan dari dalamnya keluar bau anyir yang aneh, seperti darah lama yang bercampur arang basah. Apa ini, Ji? Suara Suminah menurun jadi bisikan. Siapa yang kasih? Orang, entah siapa, jawab Raji, lelah. Cuma datang, ngasih.
lalu pergi. Enggak ngomong sepatah kata pun, mereka terdiam. Udara malam yang masuk lewat celah dinding terasa lebih dingin dari biasanya. Botol itu diam di meja, tapi kehadirannya terasa hidup, seolah ada sesuatu di dalamnya yang membuka mata dan menatap balik. Malam itu, Suminah tidak tidur. Ia duduk di dapur, menatap lilin yang belum ia nyalakan. Jari-jarinya bermain di atas meja, mengetuk-ngetuk pola tak beraturan, seperti ada suara yang memanggil dari dalam botol, dari dalam dupa, dari tempat yang tak terlihat oleh mata biasa. Dan tanpa sadar, menjelang tengah malam, ia mengambil salah satu lilin, menusukkan bagian bawahnya ke celah kayu tungku dapur. Ia menyalakan lilin itu. Cahaya kecil muncul, temaram, berkedip-kedip seolah ragu. Tapi setelah beberapa detik, nyalanya menetap. Asap tipis naik ke langit-langit, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding dapur. Suminah tak tahu kenapa ia melakukannya, seolah sesuatu memegang tangannya dan mengarahkan tindakannya. Ia menatap nyala api itu lama, sangat lama, hingga matanya berkaca-kaca. Dari sela-sela cahaya, sesuatu mulai bergerak di pojok ruangan. Bukan manusia, bukan binatang, hanya bentuk hitam, bernafas pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Suminah berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang sudah kita mulai? Sejak malam itu, kehidupan di rumah Raji berubah diam-diam, seperti aliran air yang tiba-tiba membeku tanpa suara. Tidak ada pengumuman, tidak ada percakapan. Namun setiap tengah malam, Suminah akan bangun lebih dulu dari semua makhluk yang tidur, melangkah pelan ke dapur, dan duduk di dekat tungku tua mereka. Di sana, ia akan mengambil satu batang lilin putih dan seikat dupa merah dari sudut meja. Ia nyalakan lilin itu dengan korek api yang selalu diletakkan di bawah teko air. Api kecil muncul, menari dengan lembut, lalu perlahan menyebarkan cahaya kekuningan ke dinding dapur yang berjelaga. Setelah itu, ia akan membakar dupa yang asapnya tak pernah biasa. Asap itu pekat, menggantung lama di udara, dan mengeluarkan bau yang tajam, campuran dari cengkeh terbakar, arang hangus, dan darah kering. Bukan bau yang seharusnya muncul dari dupa biasa. Kadang baunya berubah, kadang amis, kadang seperti rambut terbakar, kadang bahkan seperti aroma nasi basi yang terlalu lama dikukus ulang. Tapi, Suminah tak pernah menunjukkan gelisah. Ia hanya duduk diam, seperti menunggu sesuatu. Atau lebih tepatnya, menyapa sesuatu. Raji beberapa kali terbangun di kamar, mencium bau tajam itu yang merambat dari sela-sela pintu. Ia pernah mengintip dari balik tirai dan melihat istrinya duduk bersila di depan tungku. Mata menatap nyala api, bibir bergerak seperti komat kamit, tapi tak ada suara yang keluar. "Minah, kamu ngapain malam-malam begini?" Tak ada jawaban. Suatu malam, ia memberanikan diri masuk dapur. Tapi begitu melewati ambang pintu, kepalanya seperti dipukul angin panas, dan matanya langsung berair. Bau asap membuatnya mual, dan udara di dalam seperti berat, seakan ada tekanan tak terlihat yang menolak kehadirannya. Suminah menoleh sekilas saat itu, hanya sebentar. Tapi di matanya ada pantulan nyala lilin yang tidak seperti biasanya. Bukan pantulan cahaya, tapi seperti bayangan sesuatu lain yang sedang menatap balik dari balik api. Pagi harinya, Suminah kembali seperti biasa. Ia memasak nasi, menjemur pakaian,
menyuapi Ilham yang mulai batuk-batuk karena tidur tanpa selimut. Tapi setiap gerakannya seperti dilakukan dalam keadaan separuh sadar. Tidak lambat, tidak cepat, hanya kosong. Seperti boneka yang tahu persis urutannya, tapi lupa maknanya. Raji mencoba bertanya lagi. Kamu dapat mimpi apa sih? Sampai tiap malam nyalain lilin begitu. Itu dupa juga. Baunya enggak enak, Min. Suminah hanya menjawab pendek, tanpa menatap. Biar ayamnya enggak basi. Raji mengernyit. Hah? Tapi tak ada kelanjutan. Ia tahu, mencoba memaksa Suminah bicara saat ini hanya akan membuatnya tambah menjauh. Beberapa malam kemudian, Suminah mulai duduk lebih lama di dapur. Ia mematikan lampu utama dan hanya bergantung pada cahaya lilin. Di dinding, bayangan tubuhnya membesar, seperti ada dua sosok yang duduk saling berhadapan. Kadang terdengar bisikan, kadang terdengar tawa kecil yang tak berasal dari mulutnya. Dan setiap pagi sesudahnya, dapur tetap bersih. Tak ada bekas dupa, tak ada lilin leleh. Hanya aroma samar dari malam yang tak bisa dihapus angin pagi. Anak-anak mulai gelisah. Rani pernah terbangun dan berdiri di pintu dapur, melihat ibunya yang tak bergerak dalam cahaya kecil itu. Ia sempat ingin bicara, tapi bibirnya keluh. Ilham mulai tidur lebih awal, menutup telinga dengan bantal, dan menggambar lingkaran-lingkaran hitam di buku gambarnya. Bulat, berulang, tak jelas, tapi selalu ada api kecil di tengahnya. Dan satu hal lagi yang mulai terjadi, meski belum disadari siapapun, ayam goreng Raji mulai laku. Tapi itu cerita untuk malam yang lain. Tak ada yang berubah dari resep Raji. Ayamnya masih digoreng dengan minyak bekas yang disaring seadanya, kulitnya keras. Dagingnya kadang belum matang sepenuhnya. Sambalnya pun tak pernah konsisten. Kadang pedas sampai menyiksa, kadang hambar seperti air cuci piring. Namun entah kenapa, sejak Suminah mulai menyalakan lilin tengah malam, warung kecil di ujung gang itu tak pernah sepi lagi. Orang-orang mulai berdatangan. Bukan dalam jumlah besar, tapi dalam irama yang aneh. Tiap 5 menit ada yang masuk. 1 orang, lalu sunyi. 5 menit lagi, datang 1 lagi. Tak pernah sekaligus, tapi juga tak pernah kosong. Seperti antrian tak terlihat yang mengalir dari tempat yang tak diketahui. Mereka datang diam-diam. Beberapa tidak pernah menyapa, bahkan tidak melihat wajah Raji. Hanya duduk menunjuk ke papan menu yang tergantung miring dan berkata, 1, ayam, sambal banyak. Lalu mereka makan cepat. Tidak ada komentar, tidak ada keluhan, bahkan tak terdengar suara kunyahan. Kadang mereka duduk sendiri, kadang 2 orang datang bersamaan, tapi tak saling bicara, hanya makan dan pergi. Raji memperhatikan satu hal yang mengganggu. Mereka tidak pernah menatap mata siapapun. Bahkan ketika membayar, tangan mereka gemetar sedikit, seperti orang yang kelaparan tapi tidak sadar sedang makan. Pada minggu pertama, Raji senang. Alhamdulillah, Min, katanya, sambil menghitung uang pecahan 1000-an yang dikumpulkannya dalam toples plastik. Baru kali ini ayam habis semua, bahkan sampai nyisa kuah sambal doang. Suminah hanya tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ia tetap diam di dekat dapur, duduk di lantai, menatap kosong ke arah tungku yang padam. Anak-anak pun mulai makan lebih layak. Ilham tak lagi menggambar lingkaran, tapi matanya semakin jarang berkedip. Rani berhenti bertanya soal bau dupa.
Ia hanya duduk di kursi, membaca koran tua yang tak pernah berganti halaman. Di minggu kedua, Raji mulai mencurigai sesuatu. Beberapa dari pelanggan tetapnya, mereka yang datang hampir setiap malam, memiliki wajah yang semakin pucat. Mata mereka sayu. Kantong mata menghitam, seperti orang yang tidak tidur berminggu-minggu. Tapi mereka tetap datang, tetap makan, tetap membayar. Kadang, mereka datang dalam keadaan tubuh yang jelas tidak sehat. Tangan gemetar, keringat dingin, bibir pecah-pecah. Tapi tetap, mereka duduk, makan, dan pergi. Seolah ada yang menarik mereka kembali ke warung itu, terlepas dari kondisi tubuh yang menolak. Raji mencoba mengganti minyak, menambah bumbu, bahkan sempat merebus ayam dulu sebelum digoreng agar empuk. Tapi pelanggan justru lebih senang jika ayam keras dan sambalnya aneh. Pernah suatu malam, sambalnya basi karena kelamaan disimpan. Ia ragu ingin menyajikannya. Tapi, ketika ia pakai juga, pelanggannya malah tambah 2 orang. Pada malam ke-17 sejak lilin pertama dinyalakan, seorang lelaki tua datang. Raji belum pernah melihatnya. Bajunya lusuh, celananya kebesaran, dan jalannya menyeret. Ia duduk seperti biasa, memesan 1 porsi. Tapi setelah makan, ia tidak langsung pergi. Ia duduk diam, lama. Lalu ia menoleh pada Raji dan berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Ini bukan masakan enak, tapi ada rasa yang bikin saya lupa. Lupa saya pernah sakit, lupa saya pernah miskin, lupa saya pernah hidup." Setelah itu, lelaki itu berdiri, membayar dengan uang kertas yang sudah robek setengah, dan pergi. Raji tidak tahu apa maksudnya, tapi kata-kata itu menempel seperti duri dalam pikirannya. Suminah tetap menyalakan lilin setiap malam. Kini ia membakar 2 dupa sekaligus, dan nyala lilin makin tinggi dari biasanya. Kadang membentuk lidah api yang seolah mencoba bicara, tapi ia tak pernah menjelaskan apapun. Dan meskipun penghasilan mereka meningkat, meskipun dapur tak pernah kosong dari ayam, Raji mulai merasa warung itu bukan lagi miliknya. Ia hanya bekerja di sana, menyajikan piring-piring untuk orang-orang yang tak pernah ia kenali, untuk rasa yang tak pernah ia pahami, untuk aroma yang tak pernah ia masak. Setiap malam, suara langkah datang dari gang. Perlahan, bergantian, tak berhenti, seperti panggilan. Semakin hari, Raji mulai memperhatikan wajah-wajah yang datang ke warungnya dengan rasa resah yang tak bisa ia jelaskan. Orang-orang itu datang seperti biasa, diam, tenang, rapi, tapi ada sesuatu yang salah. Mereka tidak lagi hanya tampak lelah, mereka tampak kosong. Mata mereka tidak memandang makanan di piring, tidak pula menatap wajah Raji atau siapapun. Bola mata mereka seperti berembun dari dalam, kehilangan pantulan cahaya. Seolah yang makan bukan manusia, tapi tubuh kosong yang digerakkan oleh sesuatu lain. Mereka duduk, mengunyah cepat, tidak pernah menyisakan apapun, bahkan tulang. Lalu mereka pergi, tanpa sepatah kata pun, tanpa menoleh. Kadang membayar, kadang tidak. Tapi Raji tidak pernah protes karena dia tidak bisa. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan setiap kali ingin berkata, "Pak, uangnya kurang." Dan mereka akan datang lagi. Besoknya, dengan wajah lebih pucat, lebih kosong, lebih sunyi. Suatu malam seorang pemuda datang dengan langkah terburu-buru. Raji mengenalinya, pelanggan baru yang muncul seminggu lalu, selalu memesan tanpa sambal, duduk di pojok,
dan makan dengan tangan gemetar. Tapi malam itu, pemuda itu datang dengan darah mengering di sudut mulut. Bibirnya pecah, bajunya kusut, dan ada bekas tanah di lengan bajunya. Tapi tetap, ia duduk, memesan 1 porsi ayam goreng, dan mulai makan dengan cepat, lahap, bahkan rakus. Wajahnya menunduk, rambut menutupi sebagian mata. Tapi Raji melihat jelas, bola matanya kini kelabu. Bukan putih, bukan hitam. Kelabu. Seperti kabut. Selesai makan, ia berdiri, menyelipkan selembar uang kotor ke bawah piring, dan pergi tanpa suara. Malam-malam berikutnya, lebih banyak yang seperti itu. Seorang ibu yang membawa anak kecil, anaknya tak bicara, hanya menggigit kakinya sendiri di bawah meja. Seorang pria berdasi lusuh yang tangan kirinya penuh luka cakaran, tapi terus tersenyum kecil sambil makan ayam yang terlalu keras dikunyah. 2 gadis remaja yang duduk bersamaan tapi tidak saling sapa, hanya menatap piring masing-masing, seperti sedang menyembunyikan rahasia yang sama. Dan Raji hanya bisa menyajikan makanan, mencuci piring, mengelap meja. Suatu malam saat ia ingin mengunci warung lebih awal, ia menoleh ke jendela dan melihat 3 pelanggan berdiri di luar pagar. Mereka tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya berdiri, menatap. Matanya seperti berlubang, rambut mereka basah. Entah karena hujan, entah karena sesuatu yang lain, Raji gemetar. Tapi Suminah mendekat dan berkata datar, "Buka saja, mereka lapar," dan ia patuh. Tangannya membuka kunci meski tubuhnya menolak. Kakinya melangkah meski pikirannya berteriak. Lilin di dapur menyala sendiri malam itu, sebelum sempat disulut. Raji tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, suara langkah pelanggan menghantui gang. Bahkan ketika warung sudah tutup, ia bisa mendengar suara piring berdenting pelan, atau suara orang mengunyah dari arah dapur, padahal tak ada siapa-siapa. Pagi hari, ia menemukan bekas tapak, kaki basah di lantai warung. Airnya tidak berbau air biasa. Ada bau amis, seperti darah tua dan lumpur pekat. Suatu malam, ia mencoba berbicara pada salah satu pelanggan lama, seorang pria paruh baya dengan jaket coklat. "Pak, maaf ya. Saya cuma ingin nanya, kenapa Bapak sering balik lagi ke sini? Maksud saya, makanannya biasa aja, ayamnya keras." Pria itu berhenti mengunyah, lalu menoleh perlahan, dan dengan suara pelan yang dalam, ia menjawab, "Karena saya enggak tahu mau kemana lagi. Di sini, saya enggak merasa sendirian." Setelah itu, ia menatap Raji dengan mata kosong, tapi air mata mengalir sendiri dari kedua sudutnya. Raji mundur, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah mereka yang datang itu manusia? Atau hanya sisa dari sesuatu yang belum selesai? Dan apakah warung ini benar-benar tempat makan atau tempat menunggu? Minggu keempat sejak lilin pertama dinyalakan, sesuatu mulai terasa tidak wajar. Awalnya, Raji tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya bersyukur karena bahan dagangannya tak cepat rusak. Tapi lambat laun, rasa syukurnya berubah menjadi curiga. Suatu pagi, ketika ia ingin membersihkan kulkas tua yang sudah beberapa bulan tidak diperbaiki, ia membuka pintu bagian bawah dan melihat sebungkus daging ayam yang dibelinya hampir 2 minggu lalu. Bungkusnya masih utuh. Tak ada darah yang bocor, tak ada lendir. Daging itu masih tampak segar, merah muda, kenyal, tak berbau. Raji terdiam.
Ia tahu betul kulkas itu tidak menyala. Bahkan kabelnya sudah diputus karena membuat korsleting di rumah. Tapi bagaimana mungkin daging itu tidak busuk? Ia ambil satu potong kecil, dan cium. Tak ada bau amis, tak ada bau apapun. Netral. Seperti potongan plastik. Kecurigaan itu membesar saat keesokan harinya. Ia menemukan potongan ayam yang jatuh dan terselip di balik rak, mungkin sejak beberapa hari lalu. Biasanya, daging yang jatuh akan mengundang, lalat, menghitam, dan membusuk. Tapi potongan ayam itu masih utuh. Warnanya sedikit lebih gelap, tapi teksturnya masih kenyal, tanpa bau busuk sama sekali. Saat ia tusuk dengan garpu, tidak ada cairan yang keluar. Daging itu diam, kering, seperti menunggu. Raji mulai mencatat di buku kecil, kebiasaan lamanya ketika masih berdagang sayur. Ia mencatat tanggal kedatangan stok ayam, berapa lama ia simpan, dan kapan ia gunakan. Satu demi satu, semua catatan menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun daging ayam yang membusuk. Bahkan ayam yang tersisa dari masakan hari Senin, jika dipanaskan kembali di hari Sabtu, masih tampak baru. Dan anehnya pelanggan tetap menyukainya. Bahkan lebih banyak yang memesan ayam kemarin. Ia mencoba bertanya pelan pada Suminah, yang kini hampir sepenuhnya tinggal di dapur. Tubuh istrinya terlihat semakin pucat, dan suaranya hanya muncul saat benar-benar perlu. "Min, kamu masak? Pakai apa sih? Ayam kok awet begini?" Suminah hanya menatapnya, lalu menoleh ke arah lilin yang menyala pelan. Apinya biru pucat, menari tanpa angin. Di sampingnya, 2 batang dupa terbakar setengah, mengeluarkan asap yang melingkar naik seperti tali tak terlihat. Suminah menjawab pelan, "Ayamnya tidak busuk, karena belum selesai diminta." Raji hendak bertanya maksudnya. Tapi saat itu juga, lampu dapur berkedip, dan suara seperti sayatan pisau terdengar dari balik lemari bumbu. Seperti daging yang disayat perlahan, tanpa tangan. Ia memilih diam. Beberapa hari kemudian seorang pelanggan bertanya, "Pak, ayamnya ini disembelih jam berapa ya?" Raji, yang tak pernah menyembelih sendiri karena selalu beli dari pasar, menjawab gugup, "Pagi, Pak." "Segar." Pelanggan itu mengangguk. Tapi saat ia menggigit dagingnya, ia berhenti sesaat dan berkata, "Rasanya kayak masih ingat darahnya." Raji pura-pura tidak dengar. Suatu malam, saat Suminah tertidur di dekat lilin yang hampir padam, Raji mencoba bereksperimen. Ia ambil satu potong daging ayam dari kulkas rusak, lalu dibungkus rapi dan dibawa keluar rumah. Ia tanam ayam itu di tanah belakang, di dekat pohon kelor tua yang tak lagi berdaun. Pagi harinya, ia menggali lagi, dan yang ia temukan bukan daging ayam, melainkan tulang kering, hangus, dan patah. Tidak ada darah, tidak ada jaringan, hanya tulang. Seolah dagingnya lenyap entah kemana, dimakan sesuatu, atau dipanggil kembali. Malamnya, lilin di dapur menyala sendiri. Dari dapur terdengar suara bisik halus, berulang, berirama, seperti mantra. Dan Raji bersumpah, ia mendengar satu kalimat dari arah tungku yang tidak menyala. "Jangan buang, kami masih lapar." Sejak malam ketika Raji mengubur ayam dan menemukannya berubah menjadi tulang, Suminah tak lagi seperti istri yang ia kenal. Tubuhnya makin kurus, tapi bukan kurus karena lapar, melainkan seperti terkuras dari dalam. Matanya cekung,
lingkaran hitam makin jelas, dan kulit wajahnya seperti selalu dibasuh bayangan. Tapi ia tidak mengeluh, tidak bicara banyak. Ia hanya duduk di dapur, selalu di dapur. Awalnya Raji mengira itu hanya kebiasaan baru. Barangkali karena dapur adalah tempat paling hidup di rumah mereka saat ini, dengan lilin, dupa, dan aliran pelanggan yang entah dari mana datangnya. Tapi ketika hari berganti minggu, Suminah mulai tak pernah tidur di kamar lagi. Ia menggelar tikar tipis di pojok dapur, tak jauh dari tungku. Di sana, ia duduk bersila, mata terbuka setengah, menatap api lilin yang terus menyala, seperti ada sesuatu di balik cahaya itu yang tak bisa dilihat Raji. Kadang Raji terbangun di malam hari, mendengar suara istrinya berbisik sendiri. Suara pelan terputus-putus, seperti percakapan satu arah, tapi tak pernah jelas apa yang dibicarakan. Sekali waktu, ia memberanikan diri menguping dari balik pintu. Suminah berbicara dengan suara lemah. "Sudah saya beri makan. Jangan minta lebih dulu. Biarkan anak-anak tidur malam ini." Lalu diam sebentar sebelum berkata dengan nada seperti orang menjawab perintah, "Ya, besok ayam 2, kepala utuh. Saya mengerti." Dan suara lain menjawab, bukan suara manusia, bukan suara binatang, tapi suara seperti kayu terbakar yang bisa bicara. Pagi-pagi, Raji menemukan dupa yang terbakar habis, meninggalkan abu berbentuk lingkaran sempurna di atas ubin. Suminah menyapu cepat sebelum anak-anak bangun. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya tentang itu. Ketika Raji mencoba bertanya, "Min, kamu ngomong sama siapa semalam?" Suminah hanya menatap kosong dan menjawab, "Kita cuma tinggal di rumah ini. Tapi dapur ini bukan punya kita lagi." Setiap kali Raji berusaha memadamkan lilin saat pagi hari, Suminah akan mendadak berdiri dan menepis tangannya. Sekali waktu ia mencakar pergelangan tangan Raji sampai berdarah. Matanya menyala sebentar, bukan kemarahan biasa. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang bangun. Jangan pernah padamkan itu," katanya dengan suara parau. Raji tak berani membalas. Suatu malam, Raji mencoba tidur lebih awal, tapi rasa gelisah memaksanya bangun di tengah malam. Ia turun ke dapur dan melihat sesuatu yang membekukan darahnya. Suminah duduk bersila di lantai, telanjang dada. Tubuh dipenuhi tulisan arang seperti raja kuno. Di depannya, lilin menyala terang, dan dari cahaya itu, bayangan tidak cocok dengan tubuhnya. Bayangan itu lebih tinggi, lebih besar, bertanduk, dan bayangan itu bergerak sendiri. Suminah tidak menyadari Raji melihatnya. Ia menunduk, lalu membuka mulutnya lebar-lebar seperti ingin memuntahkan sesuatu, tapi yang keluar hanya asap tipis beraroma daging terbakar. Besoknya ia bertingkah seperti biasa, menanak nasi, menyiapkan ayam. Tapi kini setiap langkahnya menghasilkan suara seperti kertas dibakar pelan. Ada aroma arang dan minyak panas setiap kali ia lewat. Anak-anak mulai takut. Rani pernah berkata pelan pada ayahnya, "Ibu baunya kayak api ya, tapi api yang sedih." Kini, Suminah tak lagi dipanggil dapur. Dia tinggal di dalamnya. Dan Raji menyadari sesuatu yang mengerikan. Lilin itu bukan menjaga makanan. Lilin itu menjaga Suminah. Atau lebih tepatnya, menahannya. Menahannya agar tidak pergi. Atau menahannya agar tidak berubah sepenuhnya. Malam-malam di rumah Raji tak lagi gelap.
Tapi bukan karena cahaya, melainkan karena sesuatu bersembunyi di balik cahaya itu. Setiap tengah malam, ketika semua lampu rumah padam dan hanya cahaya lilin menyala di dapur, suara-suara mulai terdengar. Bukan dari luar rumah, bukan dari binatang atau orang lewat, tapi dari dalam dapur itu sendiri. Awalnya hanya samar, seperti suara ayam, tapi bukan kokok, bukan sayap mengepak, melainkan erangan ayam yang menderita. Satu malam, Raji terbangun karena mendengar suara isak tangis. Ia mengira itu Rani. Ia bangkit, perlahan, melangkah ke kamar anak-anak. Rani tertidur, memeluk adiknya. Wajah mereka lelah tapi tenang. Tapi suara tangisan tetap terdengar. Pelan, lirih, patah-patah, Raji mendekat ke dapur. Suara itu semakin jelas. Tangisan, lalu bisikan, lalu bunyi seperti sendok jatuh. Ting, ia membuka pintu dapur perlahan, dingin. Udara seperti beku. Di tengah dapur, lilin menyala. Tapi Suminah tak ada. Ia melangkah masuk. Matanya menangkap sendok yang tergeletak di lantai. Ia berjongkok untuk mengambilnya. Dan saat itu pula, terdengar jelas suara dari balik lantai. Panas. Jangan. Tolong. Raji tersentak. Bukan suara istrinya, bukan anak-anak. Suara perempuan asing, pelan dan menahan sakit. Ia lempar sendok, mundur terbata. Lalu terdengar ketukan dari bawah ubin. 3 kali. Tok, tok, tok. Seperti tangan yang ingin keluar dari dalam lantai. Besoknya, Raji memberanikan diri memeriksa bagian belakang dapur, tempat paling lembab, dekat dengan tungku yang sudah lama tak dipakai. Di sanalah suara-suara itu paling sering muncul. Ia perhatikan lantainya. Ada retakan kecil memanjang, seperti pernah terbakar atau disobek dari dalam. Setiap malam retakan itu tampak bernapas. Ia letakkan telinganya pelan ke atas ubin itu. Isak, tangis, suara sendok berdenting, bisikan samar, dagingnya belum lunak. Malam berikutnya suara makin sering muncul, bukan hanya satu suara, tapi banyak. Seperti orang berbicara pelan-pelan, saling bersahutan di balik tembok dapur. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang hanya mendesis, memanggil. Raji, Suminah, lapar. Raji sudah tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang depan, hanya menatap pintu dapur yang tertutup. Kadang pintu itu bergetar sendiri. Kadang gagangnya bergerak perlahan, seolah seseorang mencoba membukanya dari dalam. Dan setiap kali Raji mendekat, suara itu berhenti. Hening. Seperti semuanya tahu bahwa ia mendengar. Puncaknya, suatu malam Raji mendengar suara sendok dan garpu, seolah ada yang sedang makan. Padahal tak ada siapa-siapa. Ia mendekat dan melihat meja dapur telah tertata. Ada 3 piring, nasi, potongan ayam, dan sambal. Piring-piring itu kosong, tapi bunyinya jelas. Seseorang sedang makan, lahap, tapi tak ada orang. Hanya bayangan yang tergambar samar di tembok. Bayangan orang duduk, makan, terikat, dan di dinding uap panas membentuk kalimat dalam embun, "Jangan buka panci." Ketika pagi datang, Raji menemukan panci besar di atas tungku. Panci itu tak pernah ia lihat sebelumnya. Panci hitam, tutupnya rapat. Bekas arang menghitam di bawahnya. Ia ragu, tapi tak berani menyentuh.
Suminah muncul dari belakang dapur. Matanya merah. Ia berdiri lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau buka panci itu, mereka semua akan tahu." "Siapa?" tanya Raji. Suminah menunduk. Yang belum dapat giliran. Anak-anak Raji, Rani dan Ilham, selalu menjadi alasan mengapa mereka bertahan. Di tengah lapar, hutang, dan malam-malam tanpa kepastian, wajah polos dan tawa mereka adalah pelipur. Tapi sejak dapur berubah dan suara-suara mulai terdengar, tawa itu lenyap. Rani, yang berusia 10 tahun, dulu ceria dan gemar membantu Suminah di dapur. Kini, ia menjadi waspada dan pendiam. Setiap kali ibunya hendak masuk dapur setelah malam tiba, Rani buru-buru berdiri di pintu, menghalangi dengan tubuh kecilnya. "Jangan masuk, Bu. Nanti dia marah." Siapa dia yang dimaksud, Rani tak pernah jelaskan. Saat Suminah bertanya, nada Rani berubah kaku. "Ibu nggak boleh lihat. Bukan giliran ibu." Ilham yang masih 6 tahun mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia tak mau bermain, tak mau makan, jika bukan dari tangan Suminah sendiri. Tapi yang paling mengganggu adalah kebiasaannya menggambar lingkaran hitam. Setiap hari, ia mengambil arang dari dapur dan mencoret dinding kamar, ruang tamu, bahkan lantai depan rumah. Gambarnya selalu sama, lingkaran hitam besar, kadang 2, kadang 3, dengan titik merah di tengah. Ketika Raji bertanya, "Itu gambar apa, Nak?" Ilham hanya menjawab pelan, "Pintu." Tapi cuma mereka yang bisa masuk. Suatu pagi, Rani menggambar sesuatu di dinding kamar mereka. Bukan lingkaran, tapi denah rumah. Lengkap, dari ruang depan sampai ke dapur. Tapi di bagian dapur, ia menggambar sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah ruang kecil di bawah lantai, dengan banyak tangan menggenggam piring. Ketika Raji melihatnya, bulu kuduknya berdiri. "Rani, ini gambar apa?" Rani menjawab tanpa menoleh. "Tempat makan, di bawah, yang di atas cuma numpang masak." Ilham mulai bicara sendiri. Kadang tertawa pelan, kadang menangis, lalu tertidur sambil memeluk lingkaran hitam yang ia gambar sendiri di lantai. Beberapa malam, Suminah menemukannya berdiri menghadap tembok, matanya tertutup, tapi mulutnya bergerak, seolah membaca sesuatu. Ketika ditarik, Ilham berteriak, "Belum selesai, belum selesai, dia belum makan." Puncaknya, suatu malam Raji mendengar suara langkah kecil menuju dapur. Ia mengintip dari celah kamar. Rani berjalan pelan membawa piring berisi nasi dan sepotong ayam. Ia menaruh piring itu di pojok dapur, lalu membungkuk dalam-dalam seperti orang sujud. Raji memanggilnya, tapi Rani tak menjawab. Ia hanya berdiri, membalik badan, menatap ayahnya dengan mata kosong, dan berkata, "Kalau kita nggak kasih makan, nanti kita yang dimasak." Keesokan harinya, semua gambar lingkaran hitam di rumah berubah bentuk. Tak lagi bulat sempurna. Kini bergelombang, dan dari titik tengah muncul coretan mirip mulut. Seolah lingkaran-lingkaran itu membuka diri, siap menelan. Raji menatap satu gambar paling besar di dinding ruang makan. Dari dalam lingkaran itu, kini muncul goresan-goresan halus, menyerupai tulisan yang tak ia kenali. Tapi Rani tahu, "Itu namaku," katanya. "Namaku yang lama." Malam itu dingin. Angin dari arah utara menelusup lewat sela jendela belakang yang lupa ditutup. Api lilin yang biasa menyala tenang di pojok dapur mulai goyah.
berkedip-kedip seperti takut, lalu padam. Suminah terbangun. Ia merasakan kehampaan yang aneh, seperti rumahnya kehilangan napas. Buru-buru ia ke dapur, namun sudah terlambat. Lilin telah mati. Asap terakhir dari dupa melayang sejenak lalu hilang, dan udara berubah dingin, lembab, mati. Pagi harinya Raji membuka freezer seperti biasa, hendak mengambil ayam untuk dimasak. Tapi ketika ia membuka pintunya, bau busuk menghantam wajahnya. Astagfirullah, semua ayam di dalamnya, belasan potong, membusuk parah. Warnanya kehijauan, berlendir, dan mengeluarkan cairan hitam. Padahal semalam masih segar. Bahkan freezer, meski sudah tua dan sering mati nyala, tak pernah membuat daging sedemikian rusak. Raji memanggil Suminah. Ia datang, masih mengenakan kain, sarung dan rambut awut-awutan. Saat mencium bau busuk itu, Suminah hanya menatap kosong ke dalam freezer. Lilin padamnya, tanyanya pelan. Raji mengangguk. Suminah tanpa berkata-kata langsung mengambil batang lilin baru dari dalam laci. Ia nyalakan api, membakar dupa, dan meletakkannya kembali di pojok dapur. Lalu duduk bersila di depannya. Mulutnya mulai berbisik, sesuatu lirih seperti mantra. Tak sampai 5 menit, bau busuk mulai berkurang. Raji yang masih penasaran kembali menengok ke dalam freezer. Matanya terbelalak. Semua potong ayam bersih, segar kembali. Tak ada lendir, tak ada bau. Bahkan lebih cerah warnanya dari sebelumnya. Ilham, yang sejak pagi belum bicara, tiba-tiba berdiri di belakang mereka. Ia menunjuk lilin itu dan berkata, dia marah kalau gelap. Tapi dia maafkan kalau kita cepat nyalakan lagi. Malam-malam setelah itu menjadi ritual penuh ketegangan. Setiap pukul 12, Suminah harus memastikan lilin menyala utuh sampai pagi. Jika api mulai meredup, ia tiup dengan perlahan agar tetap hidup. Dupa harus tetap hangus perlahan, asapnya tidak boleh putus. Suatu kali, Rani yang menggantikan ibunya karena Suminah tertidur. Bocah itu duduk di depan lilin seperti penjaga altar kuno, mulutnya diam, tapi matanya terus menatap api seolah berkomunikasi dengan sesuatu di dalamnya. Sejak kejadian itu, Raji tak pernah lagi memadamkan lilin, bahkan saat siang. Lilin itu terus menyala, kadang sampai habis dan diganti 3 kali sehari. Orang-orang yang lewat mulai bertanya kenapa dapurnya bau seperti kayu bakar dan darah. Raji hanya tertawa kecil. Demi dagangan, apapun kita jaga ya, tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan lagi soal dagangan. Ini soal apa yang akan membusuk kalau cahayanya padam. Dan entah bagaimana, dari dinding belakang dapur, mulai muncul noda gelap, lingkaran tak sempurna, seperti bekas asap atau bekas tangan yang terbakar. Hari itu warung Raji seperti biasa, ramai dengan antrean pembeli yang datang dan pergi dalam diam. Tak ada suara obrolan, tak ada canda, hanya suara sendok yang menabrak piring dan langkah kaki yang berat. Bau sambal basi tak lagi diprotes. Daging ayam yang keras seperti karet tetap dilahap tanpa mengeluh. Namun ada yang berbeda siang itu. Seorang pria tua, langganan tetap yang datang setiap hari pukul 2, duduk seperti biasa di bangku plastik dekat kipas angin rusak. Ia memesan pecel ayam, menyantapnya cepat, lalu berdiri. Langkahnya goyah, matanya mendelik. Dari mulutnya tiba-tiba menyembur darah segar, merah gelap, mengental,
mengotori lantai warung. Tubuhnya roboh seketika, menghantam meja hingga pecah sebagian. Pengunjung lain hanya menoleh sebentar, lalu kembali makan. Suminah terdiam, tangan menggenggam piring, tak bergerak. Raji terpaku, tapi sebelum ia sempat memanggil bantuan, pria tua itu mengangkat kepalanya perlahan. Darah masih menetes dari bibirnya, namun ia tersenyum. "Terima kasih. Ayamnya enak." Kemudian ia bangkit dan berjalan tertatih menjauh, tanpa ditolong, tanpa dijemput. Malamnya Suminah duduk di depan lilin lebih lama dari biasanya. Ia membakar 2 batang dupa sekaligus. Rani, yang sejak sore hanya menggambar di lantai, mendekat sambil membawa selembar kertas. Gambarnya, wajah pria tua itu. Tapi matanya tak ada, hanya lubang gelap, dan dari mulutnya keluar sesuatu seperti bulu ayam. "Dia terlalu kenyang," kata Rani. "Tapi besok, dia lapar lagi." Dan benar saja, keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, pria tua itu kembali datang. Mukanya pucat, bibirnya membiru, tapi langkahnya mantap. Ia memesan pecel ayam, duduk di tempat yang sama, makan dengan cepat, lalu berdiri. Kali ini ia tak muntah, hanya menatap Raji dengan mata kosong, dan pergi tanpa membayar. Raji tak mengejarnya, karena ketika ia melihat kembali ke piring bekas makan pria itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Tidak ada sisa tulang, bahkan serpihan sekalipun. Malam itu, Ilham berdiri menghadap dinding, menggambar lingkaran seperti biasa. Tapi kali ini, di dalam lingkaran itu, ia menggambar sesuatu yang menyerupai meja makan, dengan tangan-tangan manusia mencakar-cakar dari bawahnya. Saat ditanya, Ilham hanya berkata, dia lapar terus. Tapi kalau muntah, itu artinya kita terlalu banyak kasih. Harus dihitung lagi. Sejak hari itu, Suminah mulai menghitung setiap porsi. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Karena terlalu sedikit, ayam bisa basi. Tapi terlalu banyak, orang akan muntah darah. Dan jika yang dimuntahkan bukan darah, maka mungkin yang dimakan bukan ayam. Sejak insiden pria tua yang muntah darah, Raji mulai merasa warungnya kotor. Bukan karena debu atau minyak, tapi karena ada sesuatu yang melekat di dinding, menyelinap di lantai, menetap dalam bayangan. Ia tidak tahu apa, tapi instingnya berkata, ini bukan tempat biasa lagi. Kita cat ulang aja ya, Min. Mungkin biar adem sedikit. Suminah tidak menjawab. Ia hanya duduk di dekat tungku, memeluk lutut, menatap lilin yang nyalanya mulai kecil karena angin sore. Raji mulai mengecat ulang dinding warung, mulai dari luar. Warna hijau kusam diganti jadi kuning cerah. Ia juga menyewa tukang untuk membongkar lantai bagian dalam yang sudah lembab dan retak. Tapi saat proses pembongkaran dimulai, bau busuk menyengat langsung menyeruak. "Pak, ini baunya kayak bangkai." "Ya," kata salah satu tukang sambil menutup hidung. Di bawah lantai lama ditemukan lapisan tanah berlendir dan potongan-potongan seperti bulu ayam basah. Bukan cuma 1-2, tapi seikat, lengket, berbau amis, dan hangus di beberapa bagian. Ini kayak dibakar, tapi nggak habis. Tukang itu tak mau lanjut. Ia minta bayaran separuh, lalu pergi sebelum sore. 3 tukang setelahnya juga mundur, semua dengan alasan yang sama. Bau. Bau yang tidak bisa dijelaskan,
tidak bisa dihilangkan, dan selalu muncul. Kembali malam hari, Raji mencoba sendiri. Ia mengepel lantai setiap hari dengan sabun kuat, menyemprotkan pewangi, membakar dupa non-stop dari pagi sampai malam. Tapi tetap, setiap kali matahari terbenam, dari balik celah lantai, bau anyir kembali muncul. Bukan sekadar bau busuk, tapi seperti bau isi perut ayam yang belum dicuci, dicampur tanah lembab dan darah basi. Ilham suatu malam mendekat ke lantai dan menempelkan telinganya. "Ayamnya gerak ya," katanya pelan, tapi sekarang suaranya kayak manusia. Suminah semakin jarang bicara. Ia hanya duduk di samping lilin. Kadang, jika bau terlalu pekat, ia menangis pelan dan berkata, "Mereka marah karena kita bongkar rumahnya. Mereka nggak suka. Lantainya diganti." Rani menempelkan kertas gambarnya di dinding dapur. Kali ini, ia menggambar warung dari atas, seperti peta. Di tengah-tengahnya, ia gambar sebuah lubang gelap yang memanjang ke bawah, seperti sumur. Dan di dalam sumur itu, tergambar banyak tangan, bukan mencakar, tapi memeluk, menyambut. "Nanti kita semua turun ke sana," katanya datar. "Soalnya mereka mau kita tinggal di bawah juga." Malam harinya, ketika Raji terbangun karena bau yang sangat menyengat, ia mendengar suara dari dapur. Bukan suara ayam, bukan isak tangis, tapi suara kukunya sendiri menggores ubin, padahal ia masih di tempat tidur. Namanya Rifki, anak usia 8 tahun yang tinggal 2 rumah dari warung Raji. Ceria, suka main layangan, dan kerap berlari-lari di gang kecil dekat dapur Raji setiap sore. Suatu petang, ketika matahari sudah separuh tenggelam dan udara mulai lembab, Rifki memanjat tembok samping rumah Raji untuk mengambil layangannya yang tersangkut. Dari celah ventilasi dapur yang terbuka sedikit, ia mengintip ke dalam, dan disitulah dia melihatnya. Seekor ayam berwarna hitam legam, tubuhnya bulat penuh bulu, berjalan perlahan di atas lantai dapur. Tapi yang membuat Rifki terdiam bukanlah warnanya, melainkan karena ayam itu tak punya kepala. Lehernya buntung, tapi tetap berjalan. Jalannya tidak seperti ayam, tapi lebih menyerupai orang yang pincang. Dan tiap kali kakinya menyentuh lantai, muncul jejak seperti lendir hitam. Suara kukunya beradu dengan lantai ubin, ketik, 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 memantul pelan seperti gema dari ruang bawah tanah. Rifki mematung, tak berani turun, sampai ayam itu berhenti, seolah menyadari sedang diawasi. Tubuhnya diam, lalu perlahan berbalik arah, tapi ia tak punya kepala, maka yang berbalik adalah dadanya. Rifki terjatuh dari pagar, membentur tanah. Tangisnya pecah, membuat ibunya panik keluar rumah. Malam itu, Rifki demam tinggi. Tubuhnya panas seperti api, tapi mulutnya komat kamit, tak henti menggumamkan satu kalimat. "Jangan lihat dapur, jangan lihat dapur. Dia jalan malam, nggak suka dilihat. Tak ada hasil dari dokter. Tidak ada infeksi, tidak ada gejala flu." Namun Rifki terus menggigil dan menolak makan selama 3 hari. Ia hanya menunjuk-nunjuk ke arah dapur Raji sambil menangis. Raji datang menjenguk. Ia membawa bubur dan ayam goreng, berharap Rifki akan membaik. Tapi saat aroma ayam masuk ke kamar, Rifki menjerit histeris dan muntah cairan hitam pekat ke lantai. "Jangan kasih aku ayamnya, jangan kasih. Ayamnya,
Itu bukan ayam, bukan ayam. Ibunya menatap Raji dengan marah, menolak bubur itu, lalu menutup pintu. Malamnya, Suminah bicara untuk pertama kalinya setelah beberapa hari. Ayam itu bukan buat orang luar. Kalau mereka melihat, mereka diganggu. Ia lalu mengambil lilin baru dan meletakkannya bukan hanya di dapur, tapi juga di luar warung, dekat pagar. Biar dia nggak keluar, katanya. Tapi kalau lilinnya padam, dia bisa jalan-jalan lagi. Rani menggambar lagi malam itu. Kali ini seekor ayam tanpa kepala, tapi bukan hitam. Warna tubuhnya seperti kulit manusia terbakar, melepuh, dan dari leher buntungnya keluar asap tipis. Ilham, yang duduk di pojok kamar, hanya berkata, "Dia yang pertama," katanya, tapi bukan yang terakhir. Pagi berikutnya, ada kabar baru. Seekor ayam tanpa kepala ditemukan mati di depan rumah warga yang tinggal di ujung gang. Dikerumuni lalat, tapi saat hendak dikuburkan, tubuhnya hilang begitu saja, meninggalkan bekas terbakar di tanah dan bau amis menyengat. Tubuh Suminah semakin hari semakin mengerut. Kulitnya pucat kekuningan, dan tulang pipinya makin menonjol seperti hendak menembus kulit. Bibirnya membiru, kering, pecah-pecah seperti es retak. Ia jarang makan, hanya minum air putih, atau sesekali menyeruput kuah ayam yang ia rebus sendiri, tapi tidak pernah menyentuh dagingnya. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Mereka tampak kosong, seperti menatap ke tempat yang tak terlihat orang lain. Dan setiap malam, saat lilin di dapur menyala, tubuh Suminah duduk tak bergeming, menghadap api kecil itu, seolah menunggu sesuatu. Suatu malam, listrik padam sebentar. Angin dari jendela menyambar masuk, meniup lilin yang menyala di dapur. Sejurus, kemudian terdengar suara-suara, rintihan, tangisan, suara kuku mencakar kayu, dan panggilan lirih dari dasar lantai. "Jangan padam, jangan padam, nyala, kami lapar, nyala." Suminah berteriak keras dan langsung menyalakan lilin cadangan dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan dari bawah lantai terdengar desisan seperti napas makhluk yang kembali tertidur. Keesokan paginya, tubuh Suminah melemah. Ia batuk darah. Di bawah kuku-kukunya ada noda hitam yang tak bisa hilang, seperti jelaga yang tertanam di kulit. Tapi ia menolak ke dokter, bahkan menolak disentuh. "Kalau aku pergi, siapa yang jagain apinya? Kalau lilinnya padam, kita semua habis." Raji mulai panik. Ia mencoba membawa Suminah keluar rumah, tapi begitu tubuh istrinya melewati ambang dapur, ia langsung kejang hebat. Matanya mendelik, bibirnya berbuih, dan dari dalam perutnya terdengar suara samar seperti kokok ayam yang serak dan melengking. Malamnya, Raji duduk sendiri di luar dapur, menyalakan lilin kedua dan menatap kosong. Ia mulai mengerti bahwa istri dan lilin kini satu. Jika lilin padam, Suminah ikut padam. Rani dan Ilham tak banyak bicara. Mereka tampak tahu apa yang sedang terjadi, namun tidak takut. Rani mulai menulis sesuatu di dinding dekat dapur dengan kapur putih. Ibu bukan sakit. Ibu sedang dimakan pelan-pelan, tapi bukan untuk mati, untuk tinggal. Ilham menggambar sebuah tubuh manusia yang berdiri, dengan perut terbuka dan api kecil menyala di dalamnya. Di bawahnya, seperti akar, tampak wajah-wajah hitam pucat tertanam dalam tanah. Malam berikutnya, Raji mendengar suara baru dari bawah lantai. Gilirannya sebentar lagi.
kalau dia lemah, kami yang kuat. Kau tahu itu, Raji. Dan saat Raji menatap Suminah yang duduk diam menatap lilin, ia melihat bayangan lain di dinding. Sebuah sosok berjubah hitam berdiri di balik asap dupa, menunggu. Malam itu hujan turun pelan, rintik-rintik, seperti menahan diri. Udara lembab menyelimuti gang kecil tempat warung Raji berdiri. Semua lampu rumah di sekitar telah padam menjelang tengah malam, kecuali satu. Cahaya kuning redup dari dapur Raji, seperti biasa. Tapi sesuatu berbeda malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari, Bu Erna, tetangga yang tinggal tepat di sebelah rumah Raji, terbangun karena suara, bukan suara hujan, bukan juga petir, melainkan jeritan. Tipis di awal, lalu perlahan makin keras. Awalnya ia pikir suara ayam, mungkin dari warung. Tapi makin lama, suara itu berubah. Bukan sekadar kokok atau lengking hewan. Kik, arah. Suara itu menggema seperti dari rongga logam panas, melengking seperti suara manusia yang digoreng hidup-hidup. Ada tangisan, ada jerit memohon, lalu dentingan seperti sendok logam dibanting keras ke lantai. Suara itu datang dari dapur Raji. Dan bukan hanya Bu Erna yang mendengar, Pak Soleh di rumah ujung gang mengintip lewat jendela. Ia melihat asap tebal keluar dari sela-sela papan dapur warung, bukan putih, melainkan abu-abu kehitaman. Dari asap itu, seperti terbayang bayangan hitam berkepala ayam, berdiri di atas meja. Bu Rini, yang rumahnya berseberangan, bersumpah mendengar suara anak kecil menangis di sela jeritan. Ampun, panas, Ibu, jangan. Warga sempat beramai-ramai keluar, tapi tak satu pun yang berani mengetuk rumah Raji. Mereka berdiri berjajar di gang, hanya saling pandang dalam ketakutan. Tak ada yang berkata apa-apa. Lalu, seketika, sunyi. Jeritan berhenti. Asap menghilang. Cahaya lilin padam. Keesokan paginya, warung masih tertutup rapat. Pintu digembok dari dalam, jendela berdebu. Tapi, bau gosong tercium dari luar, seperti sesuatu pernah mendidih lama dan terbakar. Di tanah dekat selokan, Bu Erna menemukan gumpalan bulu ayam basah dengan sisa daging menggantung di pangkalnya. Tapi tak ada kepala, dan bulu itu masih hangat. Anak-anak Raji, Rani, dan Ilham tidak keluar sama sekali pagi itu. Tapi di kaca jendela lantai 2, Bu Rini melihat Ilham berdiri, menatap keluar lama. Tanpa berkedip, Ilham kemudian menggigit kukunya hingga berdarah lalu menulis dengan jarinya di kaca. Kamu dengar juga, malamnya Bu Erna menyalakan radio untuk mengusir sunyi. Tapi dari speaker yang statik, ia sempat menangkap sesuatu. Bukan siaran, tapi seperti suara orang menggoreng ayam. Tapi tak lama, suara itu terganti oleh jeritan. Jeritan yang sama. Pagi itu, Raji pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Tubuhnya kurus, namun tangannya gemetar memegang kantong plastik berisi ayam potong dan bumbu dapur. Para pedagang mengenalnya. Tapi, pagi itu mereka melihat sesuatu yang janggal. Raji berdiri lama di depan lapak ayam tanpa mengambil apapun. Kepalanya miring sedikit ke kanan, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar. Bibirnya komat kamit, napasnya pendek. Lalu, tiba-tiba dia berteriak, "Diam! Berhenti!" bisiknya. "Aku tahu ayamnya mati. Aku tahu."
Ia melempar kantong plastik berisi ayam ke tanah, lalu menginjak-injaknya. Cairan merah dan lendir menyembur ke kaki-kakinya. Beberapa pembeli menjerit, pedagang terdiam. Semua memperhatikan saat Raji tertawa kecil, seperti orang kehilangan akal. Mereka masih bicara, bahkan waktu direbus, mereka bicara, "Lilinnya nggak cukup, aku tahu." Mereka tahu, aku tahu. Seseorang mencoba mendekat. Raji menoleh tajam, matanya kosong. Kalau kalian makan ayam dari dapur itu, kalian juga akan dengar suara-suara itu. Mereka lapar, gak pernah cukup. Lalu ia berlari, meninggalkan pasar, menembus gang, menabrak becak, menyenggol anak-anak, berlari ke arah rumahnya. Tapi ia tak masuk rumah. Ia berbelok ke gang sempit, lalu menghilang di tikungan. Malam. Harinya, warung masih tertutup. Suminah duduk seperti biasa di depan tungku dengan lilin menyala redup. Tapi Raji tak pernah pulang. Tak ada jejak. Tak ada kabar dari rumah sakit, polisi, atau pos ronda. Raji lenyap. Namun, keesokan harinya, seseorang melihat topi Raji tergantung di pagar belakang rumah, bersama dengan sesuatu yang membuat darah beku, bekas jejak kaki di tanah basah, berbentuk cakar ayam. Tapi jumlahnya aneh, 2 kaki ayam dan 2 kaki manusia, berjalan berdampingan, lalu berhenti di belakang warung. Di sana, tanahnya gosong seperti habis disiram minyak panas. Rani, anak sulung Raji, mulai menggambar lagi. Kali ini, gambar seorang lelaki berdiri di hutan hitam. Di atas kepalanya ada ayam besar dengan mata merah menyala, menggantung terbalik. Di sudut gambar itu tertulis tulisan kecil. Ayah bilang dia mau ikut suara itu. Katanya, lebih baik di sana daripada di sini. Sudah 3 hari rumah Raji terkunci. Tak ada asap dapur, tak ada bau sambal, tak ada suara anak-anak bermain. Gang kecil tempat warung itu berdiri menjadi senyap dan dingin, seolah seluruh udara di sana enggan bergerak. Orang-orang mulai khawatir. Setelah hilangnya Raji dan keganjilan-keganjilan yang mereka saksikan, akhirnya Pak RT memutuskan mendobrak pintu warung bersama 2 warga. Begitu pintu terbuka, bau menyengat langsung menyergap, bukan bau bangkai, tapi gabungan amis darah, dupa, terbakar, dan daging gosong. Mereka menemukannya di dapur. Suminah duduk di lantai, punggungnya bersandar ke lemari dapur, kepala mendongak sedikit ke atas, seperti baru saja menatap langit-langit sebelum napas terakhirnya terhembus. Mata terbuka, mulut sedikit terbuka, seolah hendak berucap. Di sekelilingnya, lilin telah padam. Dupa habis terbakar, hanya meninggalkan batang hangus. Lantai dipenuhi bulu ayam hitam. Di pojok ruangan, tergenang cairan gelap seperti darah kental yang telah mengering. Di dekat tungku, ada bekas telapak tangan, seperti ditekan keras ke lantai panas. Gosong, hangus, meninggalkan bayangan hitam berbentuk 5 jari. Yang membuat semua mundur ngeri adalah udara dalam dapur itu. Bukan sekadar panas, tapi berat, seperti mengandung napas makhluk lain. Dan dari sela-sela papan lantai, terdengar denting sendok pelan, meski tak ada yang bergerak. Tubuh Suminah dibawa keluar dengan cepat. Polisi datang, dokter diperiksa, tak ditemukan luka luar, tak ada racun. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan, tapi semua sepakat pada satu hal. Ia tewas dengan mata terbuka karena sesuatu yang sangat mengerikan. Rani dan Ilham ditemukan di kamar mereka.
tidak menangis, tidak panik. Ilham menggambar lagi. Kali ini, gambar ibunya duduk di tengah api berbentuk lingkaran, dikelilingi ayam tanpa kepala. Dan di langit-langit gambar itu tertulis, kalau lilinnya mati, mereka ambil ibunya. Malam setelah pemakaman Suminah, beberapa warga mengaku melihat cahaya di dalam dapur warung Raji. Padahal rumah itu telah dikunci dan dibiarkan kosong. Cahaya itu seperti lilin kecil, menyala lembut di balik jendela berdebu. Dan kadang, kalau mereka cukup berani untuk mendekat, terdengar suara dari dalam. Kalau padam, ayamnya busuk kembali. Setelah kematian Suminah dan hilangnya Raji yang tak pernah ditemukan, rumah Raji dinyatakan tidak layak huni. Pak RT dan warga berembuk, dan akhirnya memutuskan Rani dan Ilham akan tinggal sementara dengan tetangga. Bu Erna, yang rumahnya paling dekat, menampung Rani. Ilham dibawa oleh Pak Soleh karena katanya rumahnya lebih luas dan anak laki-laki butuh ruang untuk pulih. Tapi dari hari pertama, semua terasa aneh. Ilham tidak menangis, tidak juga bicara. Ia hanya duduk di sudut kamar, menghadap tembok. Mata kecilnya terbuka, tapi kosong. Nafasnya tenang, terlalu tenang untuk anak yang baru kehilangan orang tuanya. Setiap malam, Pak Soleh mendengar suara langkah kecil dari kamar Ilham, seperti berjalan bolak-balik. Tapi setiap diperiksa, Ilham tetap di sudut. Tak berpindah sedikit, pundot di dinding tempat ia duduk, perlahan muncul bekas gesekan hitam, lingkaran samar yang makin tebal tiap hari. Ketika ditanya apa itu, Ilham hanya menjawab lirih, "Itu tempat ayamnya masuk." Sementara itu, Rani juga berubah. Anak yang biasanya cerewet kini diam seperti batu. Ia hanya menulis dan menggambar. Kertas-kertas miliknya penuh dengan sketsa warung gelap, asap dari dapur, dan ayam hitam bertanduk. Di beberapa gambar, tampak seseorang seperti ibunya duduk di depan lilin dan bayangan besar menggantung di atas tungku. Bu Erna pernah melihat Rani bicara sendiri, tapi bukan seperti anak kesepian yang mengigau. Lebih seperti berbisik pelan ke seseorang yang tak tampak. "Nanti kalau lilinnya nyala lagi, ibu pulang, kan?" Pernah suatu malam Rani berjalan dalam tidur. Ia membuka laci dapur Bu Erna dan mengambil 2 batang lilin dan 1 korek. Kalau saja Bu Erna tidak segera memergokinya, siapa tahu apa yang akan dinyalakan anak itu. Rani hanya berkata, "Aku mau jagain ayamnya, biar nggak lapar lagi." Pagi harinya, Pak Soleh menemukan bulu ayam hitam di tempat tidur Ilham. Tak ada ayam di rumahnya, tak ada celah bagi hewan masuk. Ilham masih di sudut kamar, menatapnya dan bertanya, "Kalau nggak ada, warung ayam-ayamnya tidur di mana ya, Pak?" Warga mulai cemas. Beberapa menyarankan membawa Rani dan Ilham ke psikolog atau bahkan ustaz. Tapi satu demi satu, orang yang terlalu sering dekat dengan anak-anak itu mulai mengalami gangguan. Bu Erna bermimpi berulang kali tentang dapur terbakar dan suara ayam tertawa. Pak Soleh mulai mencium bau amis dari kamar, meski sudah dibersihkan. Bahkan Pak RT mengaku melihat bayangan anak kecil membawa lilin melintas di halaman rumahnya. Tapi tetap, anak-anak itu tak bicara banyak. Mereka hanya menunggu sesuatu kembali atau terbangun kembali. Warung Raji telah lama dikunci. Pintu ditutup rapat. Jendela dipaku silang. Bahkan warga beramai-ramai membersihkan bagian luar agar tampak normal.
tapi tidak ada yang berani menyentuh dapurnya. Meski tampak mati dari luar, warung itu masih hidup. Setiap malam, selalu ada cahaya. Dari balik celah papan dapur yang lapuk, samar terlihat nyala lilin, kecil dan bergetar. Cahaya hangat itu menari-nari, seolah dijaga atau menjaga sesuatu. Orang-orang mulai berbicara dalam bisik. Kemarin lewat situ, aku dengar sendok jatuh dari dalam. Aku lihat bayangan anak kecil pegang lilin, berdiri diam di pojok warung. Ada ayam hitam, matanya merah, duduk di depan pintu warung semalaman. Beberapa pemuda mencoba memberanikan diri. Suatu malam, 3 di antaranya, Jaka, Ramdan, dan Ujang, mendekat. Mereka ingin memastikan bahwa tak ada siapapun, bahwa semua cuma halusinasi warga yang terlalu takut. Mereka membawa senter dan kamera, tapi begitu sampai di depan dapur, senter mereka berkedip, lalu mati. Tapi cahaya lilin tetap menyala, tak bergeming, dan kemudian mereka mendengar suara itu. Suara berat, serak, seperti berasal dari dalam tanah. Bukan bisikan, tapi peringatan. Kalau padam, ayamnya busuk kembali. Mereka lari. Tak ada yang kembali ke sana sejak malam itu. Warung dibiarkan, dilewati saja, tidak disinggung. Seperti luka lama yang tak bisa disentuh. Tahun berganti, gang itu berubah. Rumah direnovasi, toko-toko baru bermunculan. Tapi warung Raji tetap berdiri, tua dan kusam, seperti bangkai yang menolak membusuk. Setiap malam, cahaya itu masih ada, dan siapapun yang cukup berani untuk mengamati lebih lama akan melihat 2 mata merah menyala di balik celah dinding, menatap keluar, menunggu. Rani dan Ilham kini tinggal di panti. Tapi konon, sesekali mereka menyelinap keluar saat malam. Mereka berdiri di ujung gang, memandang ke arah warung. Dan jika seseorang bertanya, Rani hanya akan menjawab, "Kami cuma mau pastikan lilinnya tetap menyala. Kalau padam, mereka lapar lagi." Dan itulah akhir dari kisah warung pecel ayam. Sebuah cerita tentang kelaparan, pengorbanan, dan bisikan dari balik asap dupa yang tak pernah benar-benar hilang. Jika kalian melewati sebuah warung, tua yang terlihat sepi, tapi dari celah kayunya tampak nyala lilin, mungkin lebih baik tidak mendekat, karena siapa tahu ayamnya belum benar-benar mati. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan selanjutnya. Tulis di kolom komentar, kalian pernah dengar warung atau rumah yang katanya masih hidup meski kosong? Ceritakan di bawah, siapa tahu akan jadi cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan seperti biasa, jaga lilinmu tetap menyala, karena kalau padam, mereka lapar kembali. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya.